Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang. Untuk hari ini kita akan melanjutkan materi, yaitu mengenai tentang uji homogenitas. Nah, kalau yang pertemuan sebelumnya kan kita sudah membahas uji normalitas ya. Nah, ini salah satu syarat lain untuk bisa dilakukan uji statistik, yaitu hari ini yaitu uji homogenitas. Homogenitas ya. Apa itu uji homogenitas? Ada yang pernah dengar kata homogenitas? Kemungkinan ada ya. Kemudian ada juga homogen gitu, kata homogen ya. Kemudian ada juga kata heterogen, itu lawannya ya. Kalau homogen, contoh di kata homogen. Kalau di pelajaran geografi, kemungkinan ya, biasanya itu ada hutan homogen. Itu maknanya apa? Ada yang tahu nggak? Kalau nggak salah nih ya, hutan homogen itu hutan yang terdiri dari satu jenis tanaman, gitu ya. Sedangkan kalau ada istilah hutan heterogen, itu berarti hutannya terdiri dari beberapa jenis tanaman, gitu ya. Nah, di sini juga kata homogenitas berasal dari kata homogen itu sendiri ya. Nah, dalam statistik, di sini ada istilah uji homogenitas, gitu ya. Ada istilah uji homogenitasnya. Jadi misal gini, kalau dalam pendidikan gitu ya, misalkan suatu metode pengajaran itu nanti akan cocok untuk anak-anak dengan kesiapan belajar yang tinggi. Tetapi untuk anak yang dengan kesiapan belajar yang rendah, bisa jadi metode pengajaran itu akan menghambat. Gitu ya. Nah, di sini ketika diberikan pada kelas yang mencakup kedua golongan ini, maka siswa yang memiliki kesiapan belajar tinggi akan terbantu, sehingga skornya akan tinggi. Tapi sebaliknya, untuk siswa dengan kesiapan belajar yang rendah, mereka akan terhambat, sehingga skornya rendah. Nah, karena yang satu mengalami peningkatan skor, sementara yang lain mengalami penurunan, ini berarti variasi dalam kelompok itu semakin lebar, gitu ya. Sehingga variansinya akan membesar. Jadi bisa jadi yang pertama ada kesiapan belajarnya dia tinggi, ada juga yang kesiapan belajarnya dia rendah, diberikan dengan suatu metode pembelajaran gitu, ternyata hasilnya akan berbeda karena apa? Start awalnya juga berbeda. Nah, di sini mengapa perlu dilakukan uji, mohon maaf, ini bukan normalitas ya, uji homogenitas, itu ya. Jadi uji homogenitas itu bertujuan untuk mengetahui apakah varian skor yang diukur pada kedua sampel memiliki varians yang sama atau tidak, gitu ya. Varians, masih ingat varians itu apa? Berasal dari kata variansi, gitu ya. Berarti ini mengacu kepada sebaran data, apakah variansinya kecil atau besar, apakah lebih bervariasi atau dia tidak bervariasi, berarti hampir sama gitu ya datanya. Nah, sebelumnya juga kita sudah bisa ya menentukan atau menghitung variansi suatu data. Nanti berhubungannya dengan simpangan baku, variansi gitu ya. Nah, ya, apakah sama atau tidak variansinya. Kemudian ya, populasi dengan variansi yang sama besar dinamakan dengan populasi yang homogen. Sedangkan populasi dengan variansi yang tidak sama besar itu dinamakan dengan variansi yang heterogen atau tidak homogen. Gitu ya. Jadi, uji homogenitas ini adalah uji untuk membandingkan dua kelompok data ya. Minimal ada dua kelompok data yang akan kita uji variansnya. Apakah dua kelompok data itu setara atau tidak? Dalam hal apa? Tergantung apa yang mau kita ukur. Misalkan kemampuan awalnya. Apakah di kelompok A dengan di kelompok B memiliki kemampuan awal yang sama? Atau nanti mau kita lihat hasil, misalkan hasil belajarnya, apakah hasil belajar siswa di kelas A dan kelas B itu variansinya sama atau tidak, gitu ya.
Oke, sekarang untuk tahapannya di uji homogenitas. Nah, di sini ada namanya, ada beberapa uji gitu ya. Tapi untuk pertemuan kali ini Ibu akan mengajarkan satu jenis uji. Nanti yang lainnya di kesempatan lain mungkin akan kita bahas gitu ya. Yang akan kita bahas hari ini yaitu prosedur pengujian Harley-Pearson atau dia disebutnya beberapa orang menyebutnya dengan uji F gitu ya. Nah, kapan kita menggunakan prosedur Harley-Pearson? Nah, ini syaratnya. Saat N1 sama dengan N2. Jadi saat banyaknya sampel pada kelompok pertama itu sama dengan banyaknya sampel pada kelompok kedua gitu ya. Jadi banyaknya sampel setara. Nah, langkah-langkahnya di sini secara umum ada 5 langkah untuk melakukan pengujian Harley-Pearson atau untuk melakukan uji F itu ya. Nah, di sini yang pertama adalah menentukan formulasi hipotesis. Ada H0, ada H1 selalu ya untuk menentukan hipotesis. H0-nya apa? H0 dinyatakan bukan sigma ya, varians ya, karena ini sigma kuadrat. Varians kelompok pertama itu sama dengan varians kelompok kedua. Sedangkan untuk hipotesis tandingan atau H1-nya itu varians kelompok 1 tidak sama dengan ini varians kelompok yang kedua gitu ya. Nah, ini ternyata belum lengkap, perbaiki dulu. Nah, di sini harusnya simbolnya adalah sigma kuadrat yang untuk kelompok 2 ya. Coba Ibu perbaiki sebentar. Nah, bedanya di mana? Yang pertama sama dengan, yang kedua tidak sama dengan. Oke, kemudian untuk yang kedua, yaitu menentukan taraf nyata alfa dan F-tabel. Jadi F-tabel ini ditentukan dengan alfa. Alfanya berapa? Kita pilih, misalkan alfanya itu 0,05 atau 0,01 gitu ya. Kemudian derajat bebas pembilang itu N1 dikurang 1. Jadi nanti N1 dikurang 1 dan N2 dikurang 1 juga. Kemudian untuk melihat tabel F-nya, tabel F itu bentuknya seperti ini nanti. Nah, ini ya. Kalian bisa download nanti di internet banyak ya. Nah, di sini ada tabel F. Ini untuk alfanya itu 0,05 berlakunya ya. Jadi ada beberapa bentuk, ada yang mungkin 0,05 dan 0,01 itu dijadikan dalam satu tabel. Tapi untuk tabel ini khusus untuk yang 0,05. Nah, di sini DF adalah degree of freedom ya, atau derajat kebebasan gitu ya. Ini N1, yang ini N2. Jadi di sini sudah ditentukan N1 itu siapa pembilang, kemudian N2 ini penyebut. Gitu ya. Oke, kemudian kita balik lagi. Sebentar, mana? Oh ini. Oke. Kemudian menentukan kriteria pengujian, sama seperti sebelumnya ya. Kriteria pengujiannya, oh ini tandanya. Coba Ibu perbagi. Jadi, H0 diterima jika nanti F hitung yang kita hasilkan itu kurang dari F tabel. Ini tanda kurang darinya kecil sekali, coba bisa diperbaiki. Oke, kurang dari ya. Sedangkan tolak H0 atau H0 ditolak jika F hitung lebih dari atau sama dengan F tabel. Nah, langkah berikutnya adalah menentukan uji statistik. Uji statistiknya ini F sama dengan S1 kuadrat ini ya, bukan S1 kuadrat. Varians kelompok pertama, bacanya varians ya, diberi bagi varians kelompok kedua. Nah, F di sini siapa sih varians yang pertama? Varians yang pertama ada varians terbesar. Jadi nanti dari dua kelompok itu kalian akan memperoleh hasil kan ya. Varians pertama berapa, varians kedua berapa. Jadi si pembilang atau yang bagian atas ini adalah varians terbesar. Terserah nanti antara yang pertama dengan kedua mana yang lebih besar, itu yang dijadikan pembilang. Sedangkan varians yang kecil dijadikan sebagai penyebutnya. Nah, kemudian langkah kelima baru menarik kesimpulan. Oke.
Ya, sekarang kita masuk ke ini langsung aja ya, kita coba. Jadi kita coba lakukan uji. Nah, di sini ya. Uji F. Oke. Uji F datanya. Nah, di sini ya. Di sini nanti akan Ibu berikan juga ini file Microsoft Word dalam bentuk PDF aja, nanti Ibu share di Sepada ya. Ini uji early person. Misalkan nih, misalkan diberikan, perhatikan nilai matematika kelas A dan B. Nilainya adalah ini. Coba Ibu. Oke, ini adalah data. Datanya nilai kelas A dan B gitu ya. Nah, taruh sini aja ya. Nah, sekarang perintahnya adalah silahkan tentukan apakah kedua kelompok ini memiliki varians yang homogen atau tidak. Gitu ya. Berarti sekarang tahapannya adalah yang pertama menentukan hipotesis. Jadi selalu ya tahap pertama itu adalah hipotesis. Hipotesisnya apa? Yang pertama, H0 itu titik 2 ya. Sigma 1, sigma varians ya. Varians pertama itu sama dengan varians kelompok yang kedua. Sedangkan H1 yaitu varians kelompok 1 itu tidak sama dengan varians kelompok 2 tuh ya. Nah, ini hipotesis yang pertama. Kemudian untuk menentukan taraf nyata. Nah, sekarang menentukan taraf nyata. Tahap kedua, taraf nyata kita pakai 0,05. Taraf nyata atau taraf signifikansi itu sama ya. Alfanya 0,05. Oke, kemudian kita lihat DK yang pertama ya, derajat kebebasan yang pertama atau N sama dengan 1. DK1 itu sama dengan N1 min 1. N1-nya berapa? N1 kan sama dengan N2 nih ya syaratnya. Nah, kita lihat ini datanya 35, sama-sama 35 ya. Berarti DK1 adalah 35 dikurang 1 sama dengan 34. Kemudian untuk DK2 itu sama dengan N1, bukan N1, N2 dikurang 2 itu sama dengan 35 dikurang 1 sama ya 34. Nah, kalau sudah gimana? Sekarang kita lihat F-tabel. F-tabel untuk taraf nyata 0,05 dan DK-nya 34. Nah, sekarang kita lihat taraf nyatanya adalah 0,05, kemudian 34 ya tadi ya. Kita lihat 34 ada di mana? 34 ada di sini ya. Nih. Kemudian ini N1-nya terbatas sampai 15. Coba kita lihat ada lanjutannya atau tidak. Karena keduanya itu 34. Oh, ini hanya sampai 15 ternyata. Oke, coba sekarang kita lihat sebentar. 34 kita lihat N2-nya dulu. 34 ada di sini, kemudian paling ujung adalah 1,97 ya. Sini. Nah, di sini di sini nih ya. N1-nya 34, N2-nya 34, hasilnya ternyata untuk
F-nya 0,05, DK1 34, dan DK2 34 itu hasilnya 1,77. Nah, ternyata ini tabelnya kan sampai 15. Nanti silakan dicari ya, dipastikan benar nggak sih yang ini sampai 34 ke sana. Itu nanti ada macam-macam ya tabelnya. Ini kebetulan yang Ibu download tadi Ibu nggak memperhatikan kalau batasnya hanya 15. Dicek apakah 34 dengan 34 di sini hasilnya 1,77. Kalau ini kan paling bisa 1,97 ya. Ternyata tabelnya menyatakan hasilnya adalah F tabel itu 1,77 gitu ya. Sudah bisa ya membaca tabel ya. Ibu harap karena kita sudah berkali-kali sistemnya sama. Oke. Setelah F tabel kita tentukan ya berdasarkan informasi yang kita peroleh. Kemudian tahap yang ketiga yaitu menentukan kriteria pengujian. Kriteria pengujian itu sama dengan petunjuk di sini ya. Yang ketiga, tahap yang ketiga yaitu kriteria pengujian. Kriteria apa? H0 diterima jika F hitung kurang dari F tabel. Jika F hitung kurang dari F tabel, maka H0 diterima atau ditolak? H0 diterima ya. Maka H0 diterima. Sedangkan jika F hitung lebih dari atau sama dengan F tabel, maka H0 ditolak. Ini kriteria pengujian. Oke, langkah keempat. Langkah keempat adalah uji statistik. Nah, uji statistik di sini, Ibu tidak akan menunjukkan perhitungan untuk menentukan variansnya. Nanti silakan kalian hitung sendiri variansnya. Nah, di sini varians itu bisa dihitung dengan beberapa cara. Salah satunya dengan menggunakan Microsoft Excel. Kalian bisa menggunakan bantuan Microsoft Excel. Kemudian yang kedua bisa menghitung manual, itu atau dengan menggunakan SPSS. Jadi silakan. Kalau dengan manual, kita sudah pernah belajar itu. Silakan nanti kalian hitung sendiri. Bu, ini datanya mau seperti apakan? Boleh kalian gunakan data tunggal seperti ini ya, atau datanya hitung dalam tabel distribusi frekuensi. Silahkan cara mana yang paling sederhana. Jadi yang paling memudahkan gitu ya. Nanti hasilnya coba, misalkan ada yang satu dengan cara manual, yang satu dengan Microsoft Excel misal. Hasilnya sama atau tidak? Biasanya mungkin ada perbedaan mungkin 0, sekian gitu perbedaannya. Tapi harusnya tidak terlalu jauh ya. Kalaupun dengan cara yang berbeda, itu hasilnya seharusnya tidak terlalu jauh berbeda. Oke. Kemudian di sini uji statistik. Nah, uji statistiknya apa? Di sini adalah F-nya adalah varians terbesar dibanding varians terkecil. Jadi kita akan menentukan F di sini. F-nya adalah varians terbesar dibagi varians terkecil. Nah, jadi untuk F-nya, untuk F ke varians yang pertama, dengan varians yang kedua. Nah, di sini Ibu sudah menghitung. Jadi, varians yang pertama itu adalah 5,8 dengan 2,1. Ini disederhanakan ya. Kalau mau, ini ditulis semua angkanya. Jadi ini uji statistiknya. 5,87. Jadi ini langsung saja ya, ini nggak usah ditulis. Nanti silahkan dihitung varians yang terbesar ini punya siapa. 5, berapa tadi? 5,87 dengan 2,11.
Oke, kalau dibagi hasilnya, di sini hasilnya adalah 2,78. 2,78. Silakan dicek ya nanti perhitungannya apakah sama atau tidak. Karena nanti untuk soal-soal itu Ibu minta perhitungannya ya. Oke, kemudian kita sudah punya, berarti ini adalah have hitungnya. Have hitung ya. Nah, kalau sudah, kesimpulannya apa? Kesimpulan. Nah, sekarang tadi berdasarkan uji kriteria pengujian ya. Berdasarkan kriteria pengujian, di sini kan jika F hitung kurang dari F tabel, maka H0 diterima. Nah, sekarang kita bandingkan F hitung kita berapa? F hitung sama dengan 2,78. Kemudian di sini ada F tabel sama dengan berapa tadi? 1,77 ini ya. F tabelnya adalah 1,77. Nah, sekarang coba bandingkan. Antara 2,78 dengan 1,77, tandanya apa? Kurang dari atau lebih dari? Ini lebih besar berarti kan? Berarti tandanya adalah lebih dari. Nah, kalau tandanya seperti ini, kesimpulannya apa? Karena F hitung lebih dari atau sama dengan F tabel, maka kesimpulannya adalah maka H0 ditolak. Gitu ya. Jadi kesimpulannya apa? Oh, ini berarti ini masih tahap yang keempat saja ya. Kesimpulannya di sini. 5 kesimpulan. Berarti lihat ke hipotesis lagi. Kalau H0 ditolak, maka varians data pertama tidak sama dengan varians data kedua. Kesimpulan, maka varians data pertama tidak sama dengan varians data kedua. Maka kedua kelompok data tidak homogen. Oke, selesai. Berarti pengujian kita kesimpulannya adalah kedua kelompok data ini adalah tidak homogen. Berarti sebaran datanya tidak sama, gitu ya. Oke, di sini juga Oke, di sini nanti ada sudah Ibu penulisannya yang rapih begitu ya. Oke, Bu rasa untuk pengujian homogenitas untuk hari ini Ibu cukupkan. Kalau memang ada pertanyaan nanti silahkan di grup.